Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penentuan parameter reservoir rata-rata ya. Jadi eh, jadi ini masih ke tahap aplikasi dari statistik dasar terhadap biostat lah ya. Jadi di sini kita akan belajar untuk melakukan perata-rataan dari parameter reservoir ya. Parameter yang kita maksud di sini yang akan kita bahas adalah saturasi, permeability, dan porosity ya. Jadi untuk melakukan parameter data-data reservoir itu tidak bisa kita langsung bagi datanya ya. Seperti perata-rataan biasa ya. Kita jumlahkan lalu kita bagi sesuai banyak data. Nah itu eh, hasilnya tidak akan representatif ya, sehingga ada cara lain untuk melakukan perata-rataan dari data parameter reservoir ya. Nah di sini saya mengambil referensi dari modul Pertamina ya. Berikut modulnya ya. Jadi ini modul ini membahas tentang analisa batuan inti ya. Nah di sini kita akan belajar tentang cara melakukan perata-rataan eh, dari porositas dan permeabilitas ya. Nah ini yang parameter pertama yang akan kita pelajari adalah porositasnya. Jadi porositasnya adalah perbandingan dari volume pori terhadap volume total batuan ya, atau disingkat dari PP per VB ya. P ini adalah pore volumenya ya, B ini adalah bulk ya, bulk volume. Jadi perbandingan dari volume pori terhadap volume totalnya. Nah, porositas ini dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama itu porositas absolut ya, atau porositas totalnya. Dan dalam hal ini volume pori yang digunakan untuk menghitung porositas adalah volume pori total ya. Jadi volume pori total ini maksudnya porositas yang isolated atau tidak saling terhubung dengan porositas yang terhubung itu dijumlahkan, itu adalah volume pori totalnya. Sedangkan porositas efektif adalah uh, porositas yang memiliki pori yang saling berhubungan gitu ya, dimana uh, butirannya mungkin tidak saling bersinggungan gitu ya. Jadi itu ada perbedaan dari porositas absolut dan efektif ya. Nah ini untuk permeabilitas. Permeabilitas di sini uh, didefinisikan sebagai kemudahan fluida untuk mengalir melalui batuan berpori tersebut pada suatu gradien tekanan tertentu ya. Atau simpelnya itu permeabilitasnya adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida ya. Jadi semua ini sebenarnya sudah pernah saya ajarkan di GMB ataupun di eksploitasi panas bumi ya. Jadi kita ada membahas tentang sifat fisik batuannya ya. Nah ini adalah rumus untuk mencari permeabilitas ya pada aliran linear ya. Jadi kalau rumus awalnya itu diambil dari analisa kuantitatif, pertama itu dikembangkan oleh Darcy ya. Di mana rumusnya itu V sama dengan K per A ya, dikurangi dikali dp per dx ya, dimana min dp per dx ya, dimana minnya ini menunjukkan arah aliran sebenarnya, sehingga dia di absolut. Jadi nilai minnya ini tidak berpengaruh terhadap hitungan. Nah, rumus K sama dengan Q mu L kali L dibagi A dikali delta P ini adalah turunan rumus dari rumus Darcy tadi ya sebenarnya. Karena V itu sama dengan Q per velocity ya. V sama dengan rumus awalnya itu kan V sama dengan K per A ya. V index. Ini adalah rumus awalnya ya.
ini kan sama dengan Q dibagi A. Ya. Ini mu ya. Mu ini adalah tolong ya. I V K bagi mu. Mu ini adalah viskositas ya. K ini adalah permeabilitas. V ini adalah kecepatan. Dikalikan minus dp ya, delta P dp per dx. Nah, ini adalah rumus awalnya ya, definisi kuantitatif dari permeabilitas ya, dari Darcy ya. Lalu rumus ini kita turunkan. V ini kan kecepatan ya, dimana satuannya adalah cm per second biasanya. V ini sama dengan Q dibagi A ya, debit dibagi luas penampang ya. Lalu sama K mu dp pada X. Ini adalah absolut ya. Nah, angka min di sini dia menunjukkan arah aliran aja sebenarnya, makanya diberikan absolut di sini ya. Sehingga nilai minus ini tidak akan berpengaruh ya, sehingga akan tetap menjadi positif. Lalu kita pindahkan ruasnya, ini mu ya. Q sama dengan A kali K ya. Nah, ini kita pindah ruas ya, maka K sama dengan ini ya, K sama dengan Q sudah ada di sini. Ini mu naik ke atas ya, karena pindah ruas. Mu ini adalah dx, ini adalah perbedaan atau lengthnya ya, atau panjangnya ya, panjang dari si penampangnya ini, atau si sampelnya ini, panjang dari sampelnya. Nah, A masih di bawah, dp pindah ruas ya. Dp ini adalah delta P ya, dimana dia tentu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, selisih dari tekanan P1 dikurang P2. Ini adalah turunan rumus dari untuk mencari nilai permeability dalam aliran linear ya. Nah, ini adalah turunannya, jadi teman-teman sudah tahu harusnya ya. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi ini keterangannya ya, Q ini adalah laju alir ya, dengan satuan cm3 per second ya. Sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan cm persegi. Jadi kalau kita bagi kan, Q per A ya, cm kubik dibagi cm kuadrat, otomatis yang tersisa tinggal ini hilang, masih ada tinggal ini ya. Cm per second ini adalah velocity sebenarnya. Jadi V ini adalah perbandingan dari Q terhadap A, itu ya, itu adalah hubungannya ya. Lalu mu ini ya adalah viskositas ya, viskositas dari fluida yang dialirkan ke sampel batuan ini ya. Berapa? Dengan satuannya adalah Cp. Cp ini kita baca sebagai centipoas ya. Jadi semakin besar viskositinya, maka fluida yang mengalir dia semakin kental. Kalau dia semakin encer, maka viskositasnya semakin kecil ya. P1 P2 ini adalah dp tadi ya, delta P nya, selisih tekanan antara arah dari P1 ke P2 ya. Jadi